Nah, waktu nonton F1 tuh hujan gede, tiba-tiba tas LV saya basah semua teman-teman. Udah saya beli lagi. Nah, beli lagi di sana saya. Itu semua orang lihat. Saya beli lagi, saya bilang, saya bagus ya tas ini, bagus tuh depan. Saya udah beli tadi. Iya bagus, Mama Agus bilang, udah. Terus yang lain bilang, gila kalau karyawan bisa diomelin tuh. Beli tas, terus dihujanin lagi teman-teman, terus beli tas baru. Suaminya cuma bilang, iya bagus, cocok. Nah, sama kan kayak gitu. Suami saya juga beli kamera baru, handycam baru. Iya bagus, saya bagus, shoot aja saya nih. Tuh, betul nggak? Tepuk tangan semua. Hidup lebih ringan. Ya, beda sama dulu. Beda sedikit aja jadi berantem. Ya, lu kenapa beli ini? Kan tadi saya pesenannya ini. Gitu ya. Nah ini kalau kerja juga nih teman-teman. Saya udah stres kalau dipanggil bos. Ini dulu saya kerja ya. Aduh dipanggil, pasti omset. Kapan sih dia sharing keuntungan sama saya, betul nggak? Kapan sih dia bagi-bagi bonus sama gue dikejar omset terus. Terus salary no up, nggak tahu Inggrisnya bener nggak? Asal ngerti aja teman-teman. Ya iklan pester tuh kalau kerja, wus. Kalau naik gaji, cring, nyaris tak terdengar teman-teman ya. Nah, jadi itu mau bertahan terus. Saya rekrut orang kerja di bank-bank asing loh teman-teman ya. Sekarang UM income dia udah 100 juta loh teman-teman. Hari ini dia closing 1M lagi ya. Nah, mudah-mudahan lancar. Dia bank asing terkenal loh. Depannya C, 2 tahun nggak naik gaji. Kemarin dia ikut wawancara dipakai di Helmi Yahya karena UM dengan income tinggi teman-teman. Ya, itu saya baru tahu loh dia 2 tahun nggak naik gaji aja mau lu kerja begitu loh. Cuma menang nama aja perusahaan gede. Orang kan yang penting isi kantong packagingnya, betul nggak? Sekarang udah beli mobil baru, cash lagi, udah punya 1 ruko UM loh. Jadi ada yang mempromosi UM, tepuk tangan buat anda sekalian. Lagi mas, ingat 100 UM. Ya harus, ya. Nah, nggak punya waktu. Dulu saya gaya banget teman-teman. Wah, Pak Denny ngajak nggak dianggap. Kayaknya orang terpintar sedunia. Perusahaan tuh kayak punya saya teman-teman, gaya banget loh. Ya, wah kayaknya orang pintar banget. Kerjaan banyak, nggak ada waktu. Banyak nggak kalau rekrut karyawan begitu? Itu orang-orang bagus tuh teman-teman. Rekrutlah orang seperti begitu. Ya, cuma dia salah kendaraan aja nih. Ini naik bemo, saya naik Ferrari di Prudential. Tepuk tangan tuh. Ya, nah karena sudah nyadar. Ini lu kerjain, tidak punya waktu untuk siapa sih? Coba nih, ada yang mau promosi yang sekarang belum full time, coba untuk siapa? Anda mau doublein income berapa lama lagi? Anda sekarang UM, Anda bukan double lagi tuh nanti. Ya sekarang Anda PUM, cepet nanti teman-teman. Prudential sama dengan gampang, asal ikut sistem. Ya. Nah, sebagai karyawan, bangun rumah di tanah orang lain loh. Nanam jagung di ladang orang. Ya, jadi gitu. Sebagai karyawan bangun rumah di tanah orang lain, teman-teman. Coba lihat bos kita rumahnya kayak apa, seperti apa, kita seperti apa. Anak bos kita sekolah di mana, kita seperti apa. Bos itu nggak salah teman-teman, yang salah kendaraan kita. Sekali lagi saya nggak blame bos saya, karena bos saya juga sekarang saya rekrut dan ada di Prudential teman-teman. Ya, nah saya nggak salah. Dia sampai bilang, saya selama ini rekrut orang bagus-bagus ya. Denny Inga, istrinya Pak Denny. Jani, istrinya Pak Santo. Lani, teman-teman. Ya dan ada banyak di tim saya itu orang pabrik, sampai dia bilang pamannya, kamu jangan rekrut lagi, nanti yang jelek-jelek saya kasih kamu. Saya nggak rekrut Pak, dia ngikut saya. Saya bilang gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Lihat kita itu bagaimana. Ya, kendaraannya salah, bos kita nggak salah. Kalau Anda udah duduk di kursi panas ini, di Dynasty, teman-teman, kalau nggak sukses, coba, saya bilang kan adu rajin. Orang belajarnya mungkin yang pinter ini. Kalau kita merasa Pentiumnya nggak Pentium 4, ya catatlah kalau ada modul, ikut training lah, teman-teman. Ya, yang bagus, lebih bagus lagi, sehingga Anda juara. Ya, nah ini apa yang kita punya, teman-teman. Set dong, emangnya nggak mungkin Anda punya rumah semegah rumah bos Anda. Saya dulu ke orang keuangan saya, teman-teman.
Saya entertain kan, saya suka banyak bayar dari luar negeri. Saya entertain kemahalan teman-teman, 500.000. Aduh ampun loh, saya disuruh bayar loh. Katanya saya nggak layak makan di restoran itu. Yang layak board of director. Dia nggak lihat kalau saya deal itu berapa US dollar teman-teman. Tapi saya makan kemahalan aja diminta. Saya cuma bilang begini, ini uang susu anak saya. Saya orangnya sih fair aja, saya bayar. Kalau you pikir kemahalan, diambil loh teman-teman. Dari situ saya berpikir, my goodness, ini kalau saya pensiun nanti apa bedanya? Benar kata Bambang, mendingan selagi kita produktif, saya cepat ambil decision daripada saya udah umur 60. Saya baru nyadar, teman-teman, saya langsung ajukan resign. Biasa karyawan kasih gula-gula berubah lagi. Ya, kedua kali yang saya kasus saya dimarahin karena saya pulang lebih cepat teman-teman. Padahal udah jam kantor lewat. Ya, nah di situ saya berpikir, saya ini buat siapa sih? Kapan hidup saya untuk orang tua saya sakit? Kapan saya punya waktu untuk anak saya? Kerjaan saya memang enak, saya dapat mobil. Saya suka keluar negeri, deal sama orang pabrik, tapi makannya tuh teman-teman pulang cuma bisa bawa gantungan kunci. Oleh-oleh cuma begitu, makan saya pakai super mie. Sekarang kita makan super mie karena udah bosan makan keju. Kalau di luar negeri beda. Kalau dulu memang udah kepepet banget. Ya. Nah, bayangin teman-teman, itu seperti begitu kehidupan. Mau seperti apa? Kapan sih lu punya rumah yang layak? Teman-teman, Anda harus berani loh. Lihat rumah-rumah mewah. Bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Di atas langit Anda ada langit lagi. Dan Anda layak memiliki itu teman-teman. Karena Anda berharga. Ya, Anda harus berani lihat mobil mewah. Lihat Mercy, cek harganya berapa. Siapa bilang Anda nggak layak? Hanya beda waktu. Anda layak punya itu. Ya, berani lihat sekolah internasional. Karena anak Anda layak mendapatkan itu. Karena Anda orang tua yang berbeda dari yang lain teman-teman. Ya, Anda layak. Kalau Anda berani lihat itu, maka mindset Anda akan berubah teman-teman. Saya dulu sama Pak Denny dimasukin ke tas LV. Wah, Den, tas LV ibu-ibu pejabat korupsi aja beli ini. Tuh, pikiran jelek aja kan, karena gak punya duit teman-teman. Nah, saya pikir someday saya akan punya. Dia beli jam Rolex. Waduh, gila jam segini mahal. Waktu itu puluhan juta, sekarang udah ratusan juta. Di situ pikiran saya berubah. Oh, ada jam harga segini. Masuk ke tas, saya lihat tas Hermes. Wah, ratusan, 100 juta. Saya harus punya tas ini. Tolak ukur sukses saya harus punya semua ini. Dan saya harus angkat derajat keluarga saya. Ada anak mama saya yang bisa punya naik mobil mewah, yang punya rumah di perumahan mewah, teman-teman. Ya, bukan yang jeans saja dibuang nggak rela, teman-teman. Ya, hidup itu bisa berubah. Pantengin, sabar tapi gerak terus. Ya, dalam 2,5 bulan ini set sebaik mungkin, teman-teman. Ya, set sebaik mungkin. Nah, anak mau sekolah, mau beli rumah, mau jalan-jalan, ini dulu cuma ngimpi. Saya setelah Krisman itu kan harga mobil naik tinggi sekali. Saya merasa itu saya nggak mungkin akan memiliki sebuah mobil. Menurut saya hal yang nggak mungkin untuk saya memiliki sebuah mobil. Mimpi, benar, saya nggak kebayang lagi bisa membeli mobil. Setelah mobil itu saya jual, teman-teman. Ya, nah, kalau pensiun, ini hitung aja. Kalau rumah 150 juta aja, saya dulu kredit 10 tahun. Rumah judulnya easy pay semua. Ya, berarti pada saat usia 40-an baru mungkin selesai kredit rumah yang bertahun-tahun itu. Lalu makan lanjut kredit-kredit lain. Kapan? Teman-teman, harusnya seusia begitu harus mikir investasi. Tabungan kita udah berapa? Nah, Anda udah bisa berhitung future value-nya anak kita sekolah. Anak kita sekolah udah berapa, teman-teman? Jadi tolong Anda jaga bisnis ini, teman-teman. Tepuk tangan buat Anda sekalian. Ya, Anda harus jaga bisnis ini. Karena ini terlalu bagus. Saya yang udah jalanin, teman-teman. Terlalu bagus. Saya yang ada, saya terima kasih terus sama Tuhan
loh, teman-teman. Nggak mungkin saya bisa capai semua ini tanpa Tuhan kasih ladang untuk saya cangkul di Prudential, teman-teman. Ya, kita berdoa terus mau berubah hidup. Ya, mungkin ini jawaban Tuhan. Kalau saya bukan mungkin, terima kasih Tuhan untuk ladang yang Tuhan kasih untuk saya cangkul. Saya akan kerjakan sebaik mungkin. Semua berkat yang dikasih, teman-teman. Begitu banyak orang gak diberkati seperti kita. Anda sehat, 2 kaki lengkap, teman-teman. Apalagi orang tua Anda masih sehat. Lakukan yang terbaik. Orang tua saya, Anda tahu, kena stroke, langsung gak bisa apa-apa. Cuma tergeletak, bolak-balik aja mesti dibantu. Makan mesti di blender, itu aja harusnya dia dari hidung, teman-teman. Itu mama saya bertahan 15 tahun dengan kasih sayang, teman-teman. Semua orang salut merawat mama dengan sebegitunya. Kalau orang tua Anda sekarang sehat, teman-teman, masih bisa Anda ajak jalan-jalan, lakukan yang terbaik, teman-teman. Saya suka iri, teman saya bisa rayakan orang tuanya. Suami saya udah gak ada orang tua. Saya punya satu mama dalam kondisi stroke. Saya lihat di Prudential bisa rayakan mamanya ulang tahun di hotel bintang 5. Saya juga bisa. Tapi mama saya udah kondisi seperti itu, teman-teman. Nggak mungkin punya. Yang ada kita selalu di rumah rame. Kalau bawa ke hotel pun kondisi dia takutnya ada apa-apa, teman-teman. Itu aja orang tua saya yang seperti begitu berharga, teman-teman. Coba tengok papa mama kita, teman-teman. Tangan dia yang kasar itu bukti kasih sayang dia ke Anda loh. Do something, teman-teman. Selagi dia bisa nikmatin, selagi dia bisa tertawa. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat orang tua kita, teman-teman. Ya, lakukan yang terbaik. Ya, nah, wajib kredit kesehatan bagaimana? Ya. Nah, sebagai pengusaha, saya juga udah coba. Saya nggak, siapa sih yang mau jadi karyawan terus? Ya, saya coba jadi pengusaha. Saya pikir buka restoran itu enak. Ya, cuma masak. Harga bisa naik ini. 3 bulan tutup restoran, teman-teman. Nggak bisa masak. Orangnya susah dibilangin kalau udah ada maunya. Ya, untung suami saya bukan bapak-bapak di sini. Bisa dilipat, teman-teman. Menyebabkan hutang ini. Suami saya kan berhitung. Nih, berapa mangkok akan untung sekian. Kalau ini kamu harus gini, baru ongkos ruko lunas. Kalau saya bikinnya sabet deh, orang makan pasti gue untung, betul nggak? Kangkung beli murah dimasak jadi berapa? Nggak punya perhitungan, teman-teman. Makanya cocok deh taruh di Prudential orang kayak saya. Prospek hampir lelah. Nah, duit kantong tebel, modal, resiko, hutang piutang, stok barang loh. Saya masukin barang juga ke Carrefour, nyetok tinggi. Dan Anda tahu, pernah saya ketipu, teman-teman. Ketipu itu menyakitkan banget loh. Punya mau itu barang kan karena saya ke Carrefour, dibilangnya beli putus, ternyata jadi stok. Ketika barang itu akan saya jual, biasanya itu dikira kalau orang Tanah Abang, kok ada orang nih dari daerah katanya langsung mau beli. Saya langsung ini, terus ceknya teman-teman, kan saya cairin ya ke bank. Saya bilang transaksi di bank aja, Pak. Jadi sama-sama enak. Dia bilang, oke Wani, tapi jam 3 ya. Sebelum jam 3 saya bilang, Bang tutup dong jam 1. Oh dia ke dokter dulu begini-begini. Akhirnya tepat jam 3:05 dia sampai. Saya nggak sempat ke bank. Dia bilang barang kamu dicek aja, dicek udah berantakan. Udahlah terima cek saya, besoknya ceknya kosong, teman-teman. Rumah yang kita buat transaksi, rumah cuma pinjem. Habis semua. Nah itu bisnis kejam banget. Yang bisnis yang kita pikir bergengsi, kacau banget tuh. Ya, banyak lagi cerita. Nah Anda buat mahasiswa nih. Saya juga di tim saya ada mahasiswa, karena saya bilang begini. Saya dulu waktu mahasiswa loh, saya cari kerja, teman-teman. Ya, ada cerita ya sampai saya itu cari kerja. Ya. Nah, lihat dari Kompas, saya banyak itu cerita itu. Saya maunya jadi akuntansi lah, jadi accounting. Ya. Nah, saya ngelamar sama berdua teman saya, kok kerjanya sore ya. Terus udah gitu, teman saya ternyata dimasukin ke wasit biliar. Saya bingung, kan kita ngelamarnya akuntansi. Saya dimasukin ke karaoke, dikasih baju, didandanin. Saya sampai bingung. Saya udah mau lari, mateng loh, mama saya tahu mati saya. Ini kayak yang di film-film gitu loh. Terus tamu minum, saya duduk di sampingnya. Aduh, saya sampai ketakutan gitu, teman mau lari. Gue pakai baju pinjaman, muka udah dicemongin. Nah, udah, akhirnya satu kali saya bilang teman saya, habis ini jangan datang sini lagi. Kita kan akuntansi, bukan mau jadi beginian. Nah, terus ada satu tamu Jepang, dia bilang gini, kamu student ya? Iya, jangan kerja kayak gini, jelek. Iya, saya juga mau lari, tapi bagaimana? Gue bilang begitu. Ya dengan bahasa Inggris belepotan gitu.
gue juga mau run away nih, how? Nah, terus dia bilang begini,